Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Firanda Aprilia dari kelas 5F NIM 2018 Trik 288. Sini saya akan menjelaskan tentang Gaining and Understanding of the Client System of Internal Control, atau bisa disebut memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien. Nah, di sini akan membahas pentingnya mengevaluasi bagaimana desain dan implementasi pengendalian mencegah kesalahan penyajian material yang terjadi, atau bagaimana mereka akan mendeteksi memperbaiki kesalahan penyajian material setelah terjadi atau yang sudah terjadi. Implikasi dari ketiadaan pengendalian internal dan deskripsi tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Internal Control Device atau pengendalian internal. Mengapa memahami pengendalian internal organisasi itu penting? Karena ketika pengendalian efektif, organisasi lebih mungkin untuk mencapai tujuan strategis dan operasinya. Dalam standar audit, pengendalian internal didefinisikan dengan proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personel lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang memperhatikan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Objective of Internal Control, atau bisa disebut tujuan pengendalian internal. Penting bagi auditor untuk memahami tujuan pengendalian internal. Ada 7 tujuan pengendalian internal yang diterima secara umum, yaitu real atau nyata, recorded atau direkam, valued atau berharga, classified atau diklasifikasikan, summarized atau diringkas, posted atau diposting, dan yang terakhir timely atau tepat waktu. Yang pertama, nyata. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Lalu yang kedua, direkam. Terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Lalu yang ketiga, berharga. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. Yang keempat, ada diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Lalu yang kelima, diringkas. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Lalu yang keenam, ada diposting. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Lalu yang terakhir, tepat waktu. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Entity Level Internal Control, atau bisa disebut pengendalian internal tingkat entitas. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada control environment atau lingkungan pengendalian, yang menentukan ada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal dan sering dianggap sebagai kombinasi dari budaya, struktur, dan disiplin organisasi. Lalu yang kedua adalah the Entity Risk Assessment Process, atau proses penilaian risiko entitas. Nah, prosesnya untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Lalu yang ketiga adalah Information Systems and Communication, atau sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah menangkap dan menukar informasi yang diperlukan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Lalu yang keempat adalah Control Activities, atau aktivitas pengendalian.
Nah, ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Mereka membantu menjamin bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi resiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang terakhir adalah monitoring of control atau pemantauan kontrol. Setelah menetapkan dan memelihara pengendalian internal, tanggung jawab penting manajemen adalah memantau pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat waktu. Transaction level internal control atau kontrol tingkat transaksi. Seperti namanya, kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Ada dua contoh, yaitu yang pertama adalah example transaction flow, sales process, atau contoh arus transaksi, proses berjalan. Alur transaksi dalam proses berjalan tipikal untuk klien yang menjual barang, mencakup pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan, lalu piutang dagang. Nah, yang kedua adalah example transaction flows, cost of sales process, atau contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biaya penjualan dalam laporan laba rugi dapat mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya, dan overhead. Pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Documenting internal control atau mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Untuk dokumentasi yang paling umum meliputi berikut ini. Yang pertama adalah naratif atau narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil, di mana kegiatan akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana aliran transaksi tertentu relatif sederhana dan lugas. Lalu yang kedua ada flow chart and logic diagram. Diagram alir atau diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan auditor yang meringkas setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir. Lalu yang ketiga ada combinations of narrative and flow chart atau kombinasi di antara kedua yang tadi, narasi dan diagram alur. Untuk pendokumentasian ini, kontrol internal biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Lalu yang keempat, yang terakhir ada checklist and performance kuesioner atau daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Identifying strength and weakness in a system of internal control.
atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan klien adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan yang diidentifikasi. Hal ini karena kelemahanlah yang meningkatkan resiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen. Area kelemahan juga di mana auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur potensi kesalahan penyajian material. Manajemen letter atau surat manajemen, tapi terkadang disebut dengan surat rekomendasi. Nah, ini adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal yang ditemukan selama audit berlangsung. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Nah, sekian dari penjelasan saya dari bab ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.